Setiap orang punya cerita tersendiri tentang Ferrari. Merek yang sudah menjadi legenda dan sering disebut sebagai representasi tertinggi passion akan otomotif. Bagi saya pribadi, ketertarikan kepada Ferrari dimulai pada awal tahun 2000-an. Saat itu, model Ferrari yang paling saya ingat adalah 360 Modena, penerus dari 355. 360 membawa sejumlah gebrakan dari Ferrari, salah satunya chassis yang sepenuhnya terbuat dari aluminium untuk pertama kalinya. Mobil ini juga hadir di tengah masa keemasan Ferrari dan Michael Schumacher yang mendominasi di Formula One. Lalu di tengah-tengah masa produksinya, Ferrari hadirkan 360 Challenge Stradale. Versi lebih ganas dari 360 ini adalah varian dengan spesifikasi sangat mendekati mobil balap One Make Race Ferrari. Ya, Challenge Stradale punya mesin yang lebih powerful, bobot lebih ringan, dan handling yang sangat dioptimalkan untuk digeber di trek. Tapi mobil ini tetap legal untuk dikendarai di jalan raya. Bahkan, remnya diadopsi dari hypercar Ferrari saat itu, Enzo. Bisa dibilang, 360 adalah salah satu model Ferrari yang paling memorable bagi saya. Apalagi karena saat itu juga tampil di salah satu video game favorit saya, Need for Speed Hot Pursuit 2. Alright, kita bahas bentar soal Ferrari 360 Challenge Stradale ini. Ini adalah edisi track focus atau performa yang ditingkatkan dari Ferrari 360 Modena. Dan ini unik, cerita dari bagaimana Ferrari mengembangkan mobil ini. Pertama, diambil basis Ferrari 360 Modena versi road car, yang kemudian dibikin versi mobil balap yaitu Ferrari 360 Challenge, yang mana pada saat itu adalah seri balap One Make Race yang digelar oleh Ferrari yang kemudian diikuti oleh para konsumen yang suka balapan. Kemudian dari basis mobil Ferrari 360 Challenge dibikin versi jalan rayanya dengan beberapa ubahan spesifikasi dan jadilah Ferrari 360 Challenge Stradale. Ada beberapa penyesuaian yang tentunya membuat mobil ini legal untuk dipakai di jalan raya. Oke, saatnya kita baca brosur sebentar. Pertama, dari mesin, mobil ini punya peningkatan tenaga 25 horsepower dibandingkan Ferrari 360 Modena. Jadi 360 Challenge Stradale ini punya tenaga 419 horsepower, sementara torsinya 373 Nm yang digerakkan semuanya ke roda belakang alias rear wheel drive. Mobil ini transmisinya masih automated 6 percepatan pakai pedal shift, alias sebenarnya mobil ini pada dasarnya transmisi manual yang diberi teknologi aktuator atau robot untuk menggerakkan atau memindahkan transmisinya secara robotik dengan pedal shift. Jadi kita nggak perlu lagi injak kopling secara manual di mobil ini. Lalu mobil ini punya bobot yang lebih ringan dibandingkan 360 Modena, yaitu 110 kg secara total lebih ringan untuk 360 Challenge Stradale ini. Mulai dari pemakaian material bodi yang beda, terus ada pengurangan insulasi dan rangkaian karpet peredam dari mobil ini, kemudian pakai jok yang lebih ringan juga, velgnya juga yang lebih ringan, versi lebih sporty, yang kuat dengan aura motorsport. Dan kalaupun kita mau pakai yang versi hardcore, kita bisa pakai kaca samping yang flexiglass seperti di mobil balap. Jadi bukan pakai power window yang bisa naik turun, tapi kaca dibuka dengan digeser di bagian kotak bagian sampingnya. Terus kalau kita mau lebih memaksimalkan sensasi mengemudi mobil ini juga, kita bisa pilih mobil ini tanpa pakai sistem audio atau radio. Jadi satu-satunya audio atau suara yang kita nikmati adalah suara mesin V8 3600 cc naturally aspirated dari mobil yang merupakan salah satu mobil yang dikembangkan di era berjayanya Michael Schumacher. Oke, kayaknya cukup ya untuk sesi baca brosur dari Ferrari 360 Challenge Stradale ini. Kalau gitu, sekarang kita balik nikmatin performa mobil ini lagi. Interior untuk Challenge Stradale ditelanjangi oleh Ferrari untuk mendapatkan bobot yang lebih ringan. Pemakaian carbon fiber ekstensif di jumlah bagian yang membuatnya semakin memiliki aura mobil balap. Kaca diganti dengan plexiglass yang lebih ringan juga, yang praktis mengorbankan kekedapan kabin. Selain untuk memangkas bobot, berkurangnya insulasi juga agar kita bisa lebih menikmati suara mesin nyaris tanpa peredam.
Jok dengan bahan karbon pada mobil ini dibalut dengan material kulit yang sebenarnya tersedia juga option Alcantara. Jujur, sejak awal ketemu dengan mobil ini sampai akhirnya bisa mencobanya langsung, saya merasa sangat gugup. Padahal kalau secara kecepatan, mungkin 360 Challenge Stradale sudah dikalahkan oleh model-model V8 baru yang sebelumnya pernah saya tes seperti California T, GTC Forluso T, dan Portofino. Saking gugupnya bahkan saya sampai speechless untuk menyampaikan review langsung di depan kamera. Yang jelas begitu duduk di balik setir mobil ini dan menekan tombol starter merah menyala di konsol tengah, getaran mesinnya sangat menggoda untuk dipacu. Semakin dalam pedal gasnya diinjak, semakin terasa juga getaran di seluruh tubuh. Transmisinya dioperasikan secara semi-otomatis, jadi setiap perpindahan giginya kita lakukan sendiri di pedal shift, tapi tanpa ada pedal gopling manual. Karena ini masih generasi awal pedal shift yang Ferrari kembangkan, jadi belum memakai double clutch. Jadi ya setiap perpindahan giginya terasa agak kasar dan memang seakan gearbox ini mengajak kita untuk menggebernya semakin kencang. Tapi di situ seninya. Pedal shift tidak merespon ketika kita mengajaknya berpindah gigi di putaran bawah, agak memaksa untuk naik di atas 2000 rpm. Ya itulah kompromi yang harus dialami saat membawa mobil dengan spesifikasi dan kemampuan setara mobil balap. Selain peredam kabin yang minim, knalpot yang lebih berisik membuat mobil ini semakin nikmat digeber kencang-kencang. Apalagi mesin naturally aspirated bawaannya berteriak dengan indah seiring meningginya putaran mesin. Nikmat. Harus diakui setirnya terasa berat, tapi lingkar yang ramping pada genggaman ini semakin memberikan aura mobil balap yang lebih kuat. Setiap putarannya sangat terasa, sangat presisi, dan bahkan kita bisa merasakan setiap perubahan permukaan jalan. Sejelas itu, bahkan karena chassis, suspensi, dan bobotnya lebih ringan, handlingnya terasa sangat hidup dan bikin nagih. Bisa dibilang sistem kemudi 360 Challenge Stradale masih memberikan sensasi analog dari sebuah mobil balap. Karena memang mobil ini belum begitu banyak dijejali driving assist elektronik. Ferrari sediakan tombol untuk berpindah ke mode race yang akan membuat mesin dan gearbox lebih ganas dan merespon. Tapi sayang, baru terpikir untuk coba mode ini, hujan turun lumayan deras. Jadinya saya nggak mencoba bagaimana agresifnya mode race karena demi menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Apalagi tes ini dilakukan di jalan raya. Dan sekali lagi, karena insulasi kabin yang minim demi weight reduction, suara guyuran hujan sangat terdengar dari dalam kabin. Tapi untungnya suara mesin masih lebih kencang, jadi kenikmatan Challenge Stradale masih terasa walau tidak diajak ngebut. 360 Challenge Stradale adalah salah satu mobil yang akan menjadi jajaran modern klasik dari Ferrari, apalagi di saat mesin naturally aspirated berkapasitas besar semakin langka eksistensinya. Di tengah transisi industri otomotif ke arah elektrifikasi, ini adalah mobil yang harus Anda rasakan setidaknya sekali kalau belum bisa memilikinya. Setelah ini saya jadi makin penasaran dengan model Ferrari personal favorit saya, yaitu 430 Scuderia. Semoga suatu saat kesempatan itu datang. Jadi itulah pengalaman singkat bersama Ferrari 360 Challenge Stradale. Supercar berspesifikasi mendekati mobil balap yang di masa depan akan menjadi model klasik yang semakin tinggi nilainya. Terima kasih sudah menonton, klik like dan share kalau suka video ini. Jangan lupa subscribe ke channel Caravaganza dan nantikan konten selanjutnya. And let's talk about cars.